Halo, selamat sore semuanya. Kali ini aku lagi nyiram tanaman. Ini tuh sawi kecil. Cuman asal disebar gitu aja terus tumbuh. Terus ini tuh apa sih, kayak biji apa sih? Nek wong Jawa ngomongnya iki wit koro. Udah dirametin pakai bambu, nyari di belakang. Karena aku di Cina nya itu mana ya, perkampungan kayak gitu istilahnya, boleh begitu. Enggak bukan di kotanya. Sebenarnya di kota, kalau di Indonesia itu kayak di mana ya, kayak daerah Cilacap gitu. Panas jadi bersin. Kalau sore sama pagi itu baru nyiram. Kalau hujan ya nggak disiram. Tuh di sampingnya itu tuh bosnya senangnya nanemin bunga-bungaan, tuh bunga mawar di sepanjang pagar situ. Tuh ada di bawah itu ada pohon cabe. Ini pohon kentang. Tuh. Jadi kentang yang udah numbuh itu biasanya kan kalau beli lama nggak dimasak itu kan numbuh gitu ya. Aku tanam di sini. Nih tomatnya malah ini ngalahin terongnya malah nggak tumbuh tuh. Tuh terong, ada pohon terongnya di tengah itu. Terus ada kedelainya juga. Jadi semuanya itu apa ya, daripada lahannya kosong gitu suka ditanemin begini. Lumayan kan, biar apa, maksudnya kalau kepepet nggak beli gitu kan, bisa ini metik dari tanaman sendiri gitu. Ini kan nggak pakai obat juga. Tuh pohon cabenya udah mulai berbunga ya, cuman nggak tahu ini cabai apa gitu. Kalau orang Cina itu kan nggak suka pedes gitu, jadi cuman kadang masak cuman cabai setengah apa cabai satu gitu, mereka udah bilang pedes gitu. Di sini tuh musim semi, kemarin habis musim dingin kan, sekarang musim semi. Kalau musim semi nggak tahu kalau di daerah lain ya, cuman kalau di Cina itu tuh lihat nggak, yang terbang-terbang itu yang putih-putih itu tuh kayak apa, kayak kapas gitu loh, kayak kapas. Kalau kata bosku tuh di sini ada pohon yang berbuah, cuman ya itu pohonnya yang pohon kalau di apa nggak bisa, yang cuman berbunga tapi nggak bisa berbuah gitu ya. Kayak kalau di sini tuh yang jantannya kayak gitu, yang jantannya gitu nggak bisa berbuah cuman berbunga. Terus dia tuh nebarin ini kayak yang putih-putih terbang itu tuh, nah itu kayak kapas gitu. Jadi banyak banget itu kapasnya, itu bisa nempel-nempel di pohon apa di mana gitu. Kalau jalan aja, jalan kaki apa naik sepeda gitu ya, suka kena ini ke mata. Ya aku sambil nyiram ya begini sih aku kerja aku di kampungnya. Aku bukan di Cina kotanya tapi di Cina kampungnya. Makanya kan orang-orang kayak TKW gitu jarang ya yang mau kerja di kampung gitu kan. Mereka pengennya di kota, tiap minggu bisa libur gitu, tiap minggu dikasih cuti gitu. Aku sih dikasih cuti seminggu sekali, jadi sebulan 4 kali gitu. Cuman nggak pernah aku ambil soalnya jauh. Kalau semisal aku mau ke kota gitu, ke Shanghai, naik bis itu 6 jam perjalanan baru sampai. Terus kalau ke Beijing itu sekitar 4-5 jaman kayak gitu. Jadi aku tuh di pertengahan antara Shanghai sama Beijing. Cuman aku kadang kalau libur itu sekalian ngambil cuti 4 apa 6 hari gitu kan, sekalian biar nggak terlalu capek.
di jalan kayak gitu. Cuman ya udah 2 tahun terakhir ini tuh aku nggak libur, nggak ngambil, soalnya kan rawannya apa, rawannya tuh di jalan itu pasti harus pakai ID. Kalau orang sini tuh pakai paspor gitu kan, bukan paspor sih, KTP gitu, KTP orang sini. Nah aku kan nggak punya KTP, status aku kan gimana ya, bisa dibilang ilegalnya apa, karena kita kesini tuh pakai visa turis, visa kunjungan, bukan visa kerja. Soalnya kalau Indonesia sama Cina itu belum ada kerjasama bidang ekonomi, jadi masih ilegal kesininya. Banyak sih teman-temannya di sini. Kalau proses pulangnya di sini tuh ya harus perpanjang visa, harus bikin visa baru kayak gitu. Prosesnya 2 minggu. Nah selama proses itu kita dikarantina. Orang-orang ada yang bilang di penjara itu ya, HP nggak boleh pegang HP lah, mengikuti peraturan di dalam sel itulah, di imigrasi itulah gitu. Makan kita beli, jadi kita bayar denda kayak gitu juga. Ntar ya di kapan-kapan kalau ada waktu aku bahas itu. Di sini kalau apa ya, burung kayak gitu tuh masih terbang bebas, masih yang banyak berkeliaran kayak gitu. Aku ngomongnya sampai ini kapas yang terbang itu tuh sampai ke mulut. Ini tuh pohon kesemek. Kalau pohon ini berbuah mateng gitu, pas sudah panen selesai, pasti musim dingin mulai. Di sini tuh musim panasnya cuma sebentar, berapa bulan gitu tuh sudah selesai gitu, langsung musim dingin lagi. Di sini tuh begitu. Tuh ya, kerjaan aku di sini tuh kayak gini, nggak yang fokus di rumah bersih masak itu enggak, tapi ya juga sama berkebun kayak gitu. Ya beginilah pekerjaan aku. Yang penting kan niat dijalani gitu ya. Masalah betah nggak betah ya resiko kan. Tujuan kita dan niat kita kesini mau apa, kalau nggak betah ya dipertahanin, sayang gitu. Udah jauh-jauh ke Cina nggak betah gitu, mikir lagi ntar kalau udah di Indo susah cari duit. Mendingan kan di sini bertahan sampai sekiranya tabungan cukup, uang cukup gitu, kita pulang tinggal enaknya. Amin. Tuh komplek apartemennya, kebetulan bos aku di lantai 1, jadi ada taman di bawah. Tuh yang putih-putih terbang itu kelihatan nggak? Itu yang kayak kapas itu. Binatang piaraan bos aku tuh ikan, walau nggak seberapa, terus kucing, terus anjingnya nggak tahu keluar kemana. Tuh kan belakang rumah tuh masih luas. Tuh pohon bambu aja masih banyak di sini. Tuh yang putih-putih terbang itu kelihatan kan? Nah itu kapasnya, itu kayak kapas gitu. Kalau kena mata gitu suka gatel. Ini anjing di sini kasih makan spaghetti. Ini bukan aku yang nyabut rumput, malahan bosnya yang nyabutin rumput kayak yang kemarin.
Tuh tomatnya juga udah mulai berbunga. Bunga mawarnya pada rontok. Tuh kan burungnya masih banyak kan, banyak yang terbang bebas gitu. Tuh apa yang lihat nih suasana rumahnya bosku. Tuh belakang tuh masih banyak kebun. Syahe kolah tuh anjingnya, anjing piaraannya bosku tuh. Dia nggak apa sih, jinak, nggak jilatin gitu, nggak, paling cuma deket-deket itu, cuman masalah kalau jilatin gitu nggak dia. Tuh ini pintu belakang, pintu gerbang belakang. Tuh jalanan menuju keluar komplek. Ini masih banyak pohon-pohonan di sini tuh, masih rimbun banget. Tuh belakang rumah tuh ini jalanan setapak sama ini dibikin kayak gang gitu buat terobosan. Tuh masih banyak kan pohon-pohon bambu yang tumbuh kayak gitu nih. Tuh jalanannya setapak, adem banget sih emang kalau musim dingin sama adem. Ini aja lumayan ya, ada panasnya, ada sinarnya gitu. Kalau di dalam rumah itu masih dingin kayak pakai AC. Tuh nggak dibersihin sama tukang itunya, kebunnya. Tuh bunga sakuranya udah ini, udah rontok bunganya, jadi udah nggak kelihatan. Tuh ya beginilah suasana tempat kerja aku, rumahnya bos. Masih banyak pohon-pohonan, masih kayak kampung banget. Kita masuk ya. Jadi anjingnya itu nggak mau masuk tuh. Koleh nggak mau pulang ya. Sekian dulu ya video dari aku. Ini cuman apa sih, sekedar share tentang keseharian aku kerja di Cina itu seperti apa sih, jobnya itu ngapain sih gitu. Jadi job di Cina itu kebanyakan tuh jaga anak gitu. Mereka tuh yang itu di rumah pasti ada anaknya gitu. Aku jaga anak juga, anaknya 2, yang satu kelas 1 SD, yang gede itu kelas 4 SD gitu. Kalau di sini sekolah itu berangkat itu jam setengah 8, jam 8 itu baru mulai sekolah, jam setengah 12, jam 12 itu istirahat. Mereka pasti pulang, kalau jam istirahat itu makan di rumah gitu. Aku sambil nyapu ya. Kalau jam 12 itu makan di rumah, ntar berangkat lagi setengah 2, mereka jam 2 mulai masuk pelajaran gitu. Soalnya perjalanan dari rumah ke sekolahnya anakku itu setengah jam, 20 menit lah kalau nggak macet, 20 menit, kalau macet ya setengah jam gitu. Tuh di rumputnya aja banyak yang putih-putih itu kan, itu yang kayak kapas itu aku bilang.
Nih sisa-sisa lebaran Cina digantung-gantungin gitu. Kalau masalah pandemi itu COVID-19 itu ya, di sini kan udah selesai, soalnya di sini tuh lebih awal kasusnya gitu. Jadi di sini udah selesai. Dulu sih di karantina selama 3 bulan, itu yang benar-benar nggak keluar rumah gitu. Keluar rumah paling salah satu orangnya, semisal bos yang cewek belanja gitu doang, itu pun dibatesin berapa hari sekali baru boleh belanja, terus harus pakai surat keterangan bahwa ini tuh keluar berapa kali gitu. Kalau tiap hari keluar nggak bisa. Itu sih cuman apa sih, kayak karantina wilayah masing-masing gitu. Cuman orang sini ya nurut, mungkin karena ya perekonomian negara maju sama negara Indonesia kan beda gitu. Jadi di sini lebih nurut, lebih taat peraturan. Udah ya, segitu dulu. Kapan-kapan aku bikin video berapa sih gaji di Cina gitu ya, terus bagaimana sih proses pulangnya yang sampai di penjara segala macam, terus di penjara kita ngapain aja gitu. Di next video ya aku cerita ke kalian. Sekian dulu video dari aku, jangan lupa like, share, dan subscribe, komen juga ya biar kita bisa temenan. Oke, terima kasih. See you.